pengikutku tidak lagi hidup berada di bawah hukum Torah. Berarti bukan cuma yang terkecil ditiadakan oleh Paulus, Bang, tapi seluruhnya. Maka renungkanlah. Masa lebih percaya Paulus daripada Yesus? Renungkan itu. Masa kami umat Islam yang lebih percaya Yesus daripada kalian? Ya, saya kira begitu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa dijadikan sebagai edukasi. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Yang pada intinya tujuan saya hanya memberikan edukasi, memberikan argumentasi sebisa mungkin bisa menggugah hati supaya kita bisa belajar. Bukan menghina, bukan menista, atau mengajak kita untuk intoleransi, enggak. Agama Kristen, agama yang memiliki amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. 2, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita kemudian dilindungi oleh negara untuk berpendapat di depan umum, menyampaikan kemudian di depan umum hal-hal yang menurut kita itu wajar untuk diperbincangkan. Islam dengan membawa etika, hikmah. Jangan salah dan jangan merasa bahwa ini intoleransi, enggak. Silakan, mari kita bangun diskusi ini yang baik, diskusi yang elegan, yang cakupannya memberikan edukasi kepada anak bangsa, baik Islam maupun Kristen. Saya kira begitu. Kalau tidak ada lagi Kristen, saya di pojokan. Kalau ada dan diizinkan, biar saya berargumentasi kembali. Silakan. Bos, kita cerita sedikit kan dari tadi ini Paulus yang diceritakan. Ini lagi. Lanjut bang. Oke. Jadi saya akan sedikit cerita ya, bahwa sebenarnya telah terjadi pembodohan berabad-abad bangsa Roma terhadap budaya Kristen. Oke, kita akan cerita sedikit sejarahnya kawan-kawannya. Jadi begini kawan-kawan ya, Paulus itu kembali mentahirkan dirinya setelah dia melakukan ajarannya atau menyebar ajarannya. Ini saya akan cerita sedikit kenapa, apa sebenarnya yang membuat Paulus ini menyatakan ketemu dengan Yesus ya, lalu menarik banyak pengikut. Begini sejarahnya kawan-kawannya, perhatikan baik-baik ya. Sayang sekali literasi dari buku James Horeldak dalam bukunya Roman and Gospel telah di cancel di internet ya, kecuali kalau Anda bisa bobol linknya ya. Oke, jadi saya ceritain kawan-kawannya, kenapa budaya Kristen tidak pernah bertanya kenapa sih Paulus telah mengajarkan ajarannya lalu pulang kembali ke Yahudi mentahirkan diri ya. Nah, jadi begini kawan-kawan, Paulus ya itu tidak pernah memerintahkan ya para pengikutnya untuk memberitakan atau mengimani surat-suratnya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Paulus ya dengan ke-13 suratnya itu memerintahkan murid-muridnya untuk atau pengikutnya memberitakan atau mengimani ya. Yang menyuruh memberitakan mengimani surat-surat Paulus itu nanti bapak-bapak gereja di abad keempat. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita bertanya seperti ini ya, kenapa sih Paulus itu yang tadinya Farisi, yang tadinya seorang pembunuh ya, murid-murid Yesus ya, lalu berbalik percaya kepada Yesus, menyatakan percaya kepada Yesus. Nah, begini ceritanya saudara ya. Saya bongkar-bongkar aja ya. Kawan-kawan, sebenarnya ini lama saya simpan, tapi saya bongkar saja supaya kita paham apa sebenarnya yang kita bahas-bahas dalam Bible itu ya. Jadi sudah terjadi pembodohan berabad-abad kawan-kawannya tentang Paulus ini. Saya ulang ya, Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil di Galatia 1:8-9, tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya atau mengimani surat-suratnya. Itu nanti diperintahkan Bapak-Bapak gereja di abad keempat. Jadi begini kawan-kawan ya, di masa itu terjadi pergolakan besar ya, pergolakan besar di mana ibu Kaisar Nero bernama Agripa itu ingin mendudukan saudara tiri ya,
Kaisar Nero mengganti Nero. Lalu Agripa pada saat itu menemui Paulus ya, menemui Paulus untuk mencari cara bagaimana caranya menggulingkan Kaisar Nero ya. Lalu Paulus berkata kepada ibunya Kaisar Nero, Agripa. Dia berkata begini, ya, saya ini adalah murid dari Imam Gamaliel, ya. Saya ini adalah lulusan dari sekolah, ya, salah satu sekolah Yahudi yang dipimpin oleh Imam Gamaliel, ya, yang bermazhab Bet Hillel, ya. Nah, silakan nanti dipelajari apa itu Bet Sami, apa itu Bet Hillel. Jadi Paulus berkata begini sama ibunya Agripa, bagaimana kalau saya menarik pengikut dari umat Kristen? Mengingat umat Kristen adalah umat yang pada masa itu mempunyai pengikut begitu banyak. Jangan dipotong dulu Bang, saya edukasi, saya membagi ya. Saya katakan kepada saudara, apa yang saya sampaikan ini tidak pernah kalian dapatkan. Karena kenapa? Literasinya ditutup di internet, ya. Saya angkat dari buku karangan James Haraldak, seorang ahli eskatologi Kristen, seorang sejarawan Kristen, yang kini bukunya yang berjudul Roman and Gospel ditutup di internet. Dengar kalian, profesor kalian pun ya tahu sekalipun tidak akan pernah memberitahu hal ini kepada kalian. Kenapa saya menceritakan ini ya, supaya kalian paham sejarah kalian seperti apa. Jadi Paulus ya menggunakan ya tangan-tangan sisa-sisa murid Yesus untuk mengambil kendali pada saat itu, di mana mencari dukungan khususnya dari beberapa faksi ya untuk mendukung Agripa menggulingkan kekuasaan anaknya Nero yang dikenal begitu kejam. Nah, makanya kalau abang lihat akhir dari kisah ini, Paulus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Setelah Kaisar Nero memenggal kepala Paulus, lalu membunuh Agripa ibunya dan membunuh saudara tirinya. Jadi kita kembali. Jadi kawan-kawan, Agripa meminta Paulus untuk mencari pengaruh, ya, menggulingkan Nero. Paulus punya saran lewat kekasihnya Tehla, ya, yang membantu menulis 13 surat Paulus ya, yang ada dalam Bible, ya. Tehla menyarankan untuk mengambil alih kekuatan Kristen di masa itu dengan membuat satu kisah di mana Paulus dinyatakan ketemu dengan Yesus. Jadi sebenarnya kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus untuk menarik jemaat Kristen. Saya ulang ya. Kisah-kisah Rasul 9 ya yang diceritakan dalam Bible sebenarnya adalah kisah hoax, bohong yang diatur oleh Tehla dan Paulus untuk menipu orang Kristen. Saya ulang ya, rekam di bawah ya. Saya ulang. Kisah di Kisah Rasul 9 di mana diceritakan bahwa Paulus bertemu Yesus di Damsik ya. Itu adalah kisah hoax, kisah yang dikarang-karang hasil dari tipu muslihat atau kesepakatan 3 orang, Tehla, Paulus dengan Agripa. Ya. Ya, Bang Eno, kalau tidak setuju dibantah ya, Bang Eno. Kristen kan Bang Eno ya? Pastilah. Saya sama Iya, tapi gantian. selamat Tapi malam. izinkan diteruskan dulu nanti setelah Teruskan aja. selesai ya ini ilmu. Dongengnya. Iya, dongengnya Selesai diteruskan. dulu, habis itu Dongengnya. saudara kita tanggapi ya, silakan Bang, Ya. lanjut aja Bang. Aduh, Bang. Lanjut dulu, Bang. Oke, profesor Anda saja, ya, Anda sampai tingkat S3 pun, Anda tidak akan mendapatkan apa yang saya sampaikan ini hari. Ya, Anda lihat saya berani open cam. Kalau saya berbohong hoax, Anda bawa saya ke pengadilan. Saya pegang datanya, ya, paham ya? Enggak Terus perlu, sekali lagi. Bang. Nggak perlu. Makanya Abang jangan potong saya, Bang. Saya bukan berbicara sama Anda, tapi saya berdiskusi sama kawan-kawan Islam Islam yang dibawa. Saya memberikan kajian agar mereka mampu ya membentengi akidahnya dari proses-proses pemurtatan dengan kajian yang saya lakukan. Saya ulang ya. Jadi Agripa menemui Paulus untuk meminta solusi ya. Bagaimana caranya kita bisa menggulingkan anak saya ini yang begitu kejam ya. Ya, jadi Agripa ingin menggulingkan kekuasaan Kaisar Nero lalu mendudukan saudara dari Nero menggantikan Nero ya. Makanya ujungnya itu
setelah memenggal Paulus, Kaisar Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Nah, begini kisahnya ya. Jadi tahun 49 ya, tahun 48-49 ya, masa transisi antara Kaisar Claudius pergi ke Kaisar Nero. Agripa itu membujuk Paulus untuk menyusun kekuatan ya, bagaimana caranya supaya bisa dibantu untuk menggulingkan Nero. Oleh kekasih Paulus, Thela ya, memberi saran kepada Paulus untuk mencoba mempengaruhi umat Kristen yang pada saat itu kekuatannya kurang lebih 30.000 orang ya, terutama dari faksi Selot dengan faksi Iseni. Jadi orang-orang Kristen pada masa itu punya dua kekuatan besar. Yang pertama itu dari faksi Selot, yang kedua faksi Selot ini adalah faksi yang dipimpin Yesus Barabas ya, faksi yang paling ekstrim ya. Yang kedua faksi Iseni. Nah, tapi kekuatannya karena masih kurang ya, menurut Agripa masih kurang, kalaupun digabung semua ya, maka Paulus disarankan untuk membawa nama Kristen keluar di kota-kota selain Israel untuk menggalang kekuatan. Ya. Jadi Paulus memberitakan ajarannya, Bang, itu tidak murni untuk memberitakan Injil, tapi menggalang kekuatan ya, menggunakan budaya Kristen, menggalang kekuatan untuk mencari orang-orang yang bisa dipengaruhi secara religius untuk membantu menggulingkan Nero. Dia tuh bisa, Mam. Kok bukan ke dia? Aduh, King, gimana tuh? Diturunkan aja, King. Tuh, Kak. Betul. Ya. Jadi begini ya. Ketika Paulus menjalankan ajarannya, maksud Paulus itu tidak lain tidak bukan semuanya karena situasi politik di zaman itu. Paulus diberi target oleh Agripa ya, agar mampu menggalang pengikut sebanyak mungkin. Makanya Thela memberi saran agar Paulus mengambil alih budaya Kristen. Karena pada saat itu budaya Kristen adalah budaya yang paling disukai masyarakat di Yahudi maupun di luar Yahudi, karena kelompok Selot itu bergabung ya dengan murid-murid Yesus. Makanya ada itu murid Yesus namanya Simon, orang Selot ya. Anda tahu Selot itu faksi yang paling radikal, faksi yang selalu memberontak pada Roma, kan begitu. Nah, jadi setelah Paulus berhasil ya membuat cerita palsu ketemu dengan Yesus yang berakibat ya Barnabas percaya padanya ya, lalu memperkenalkan Paulus kepada murid-muridnya, akhirnya bisa mempersatukan umat Kristen ya, terutama saat konsili Yerusalem 50. Paulus keluar karena kekuatan pada saat itu masih sekitar 30.000 orang. Paulus keluar mencari dukungan, keluar dari dari Israel. Dia cari di Antioquia, bahkan dia sampai jauh ya. Kalau abang baca itu Paulus sampai jauh, bukan hanya di Antioquia saja, tapi di luar sampai perbatasan Eropa. Nah, Paulus mendapatkan itu ya. Mendapatkan itu. Jadi digalang kekuatan sebanyak mungkin untuk menggulingkan Nero. Tapi sialnya Paulus, ternyata Nero lebih pintar. Nero jauh-jauh lebih pintar politik. Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma. Sebelumnya Nero memfitnah Paulus membakar sebagian kota Yerusalem. Kedua kalinya Nero memfitnah Paulus membakar kota Roma. Membuat sebagian kota ya itu marah terhadap Paulus. Lalu Nero mengambil kesempatan ini untuk masuk menyerbu orang-orang Kristen. Sayang sekali kisahnya ditutup ya. Jadi kekuatan pada saat itu diperkirakan antara 50.000 lawan 30.000 ya, orang-orang Kristen ya. Nah, di sini ya Paulus tertangkap. Paulus tertangkap oleh Nero ya, lalu Paulus digantung. Karena tidak mati digantung, Paulus diturunkan lalu dipenggal lehernya. Jadi ini kawan-kawannya cerita sebenarnya. Nah, setelah Paulus dipenggal, lalu Nero membunuh ibunya Agripa dan membunuh saudara tirinya. Jadi poinnya ya, saya tidak bisa ceritakan semua karena terlalu panjang, karena Bang Zuma mau lanjut diskusi ya. Jadi poinnya, Anda telah dibodohi oleh satu cerita ya,
yang berabad-abad Lanjut yang Bang, lanjut. tidak pernah Saya sesuai dengan sejarah. saya lebih suka mendengarkan Abang daripada saya diskusi dengan teman kita Kristen untuk malam ini. Silakan lanjut aja. Materinya ini menarik sekali. Lanjut, lanjut. Oke, oke. Jadi ya kawan-kawan, eh, Voltaire, ya tahu Voltaire ya? Saya pernah angkat di sini 2 kali. Voltaire itu adalah filsuf Perancis yang pemikirannya ya yang dipakai Maximilian akhirnya menggantung Raja Louis ke-16 ya pada abad ke-18. Voltaire menulis buku, ya Abang tahu bukunya ya, yang terkenal itu ada 2. Yang pertama itu Dictionary Philosophy, yang kedua itu Deus et las Hommes. Jadi kedua buku ini ya berbicara tentang apa? Nah, dengar yang di bawah ya, dengar. Kedua buku ini berbicara tentang apa? 1, Bible penuh dengan kekejaman. 2, Bible penuh dengan konflik moral. 3, Bible tidak koheren dengan sejarah. 4, Bible tidak sesuai dengan sains dan teknologi. Kita ambil poin yang ketiga ya. Bible tidak koheren dengan sejarah. Kenapa Voltaire menulis itu? Karena Voltaire tahu kisah Paulus. Voltaire tahu bahwa Paulus itu hanya mengarang cerita di Kisah Rasul 9 yang tercatat dalam Bible. Kenapa Voltaire katakan bahwa Bible tidak koheren dengan sejarah? Kenapa Voltaire katakan bahwa Bible tidak sejalan dengan sejarah? Karena hampir semua yang diceritakan dalam Bible adalah kisah hoax, terutama di Perjanjian Baru, terutama kisah Paulus. Makanya Paulus dikaburkan nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, ya, siapa kakeknya, siapa saudara-saudaranya, siapa pacarnya, siapa istrinya. Padahal Paulus punya istri yang bernama Tehla. Tadinya kekasihnya, akhirnya menjadi istrinya. Kenapa dikaburkan semua ini? Karena kalau ini dibuka, ketahuan Paulus berbohong di Kisah Rasul 9 ayat 4. Jadi kisah itu adalah kisah hoax yang dibuat oleh Paulus atas anjuran Tehla. Sayang sekali kawan-kawan, literasinya ditutup habis-habisannya, tidak bisa lagi kita akses. Padahal buku ini buku karangan James Horaldak yang pada saat itu yang mengguncang iman Kristen, hanya ditutupi di media, dilakukan propaganda ya terhadap ilmuwan sehingga tulisan-tulisan mereka terpaksa harus dibungkam. Tapi ya alhamdulillah saya masih sempat membacanya dan saya simpan sekian lama ya. Saya pikir ini salah satu hal yang fundamental sebenarnya yang tidak boleh dibuka ya, karena mengguncang iman Kristen pada umumnya. Tapi saya akan bongkar saja supaya kita paham sebenarnya apa itu Bible. Makanya saya pernah bilang berkali-kali bahwa Bible itu hoax, kisahnya kisah hoax ya. Semua tokoh-tokohnya bisa dipastikan ya tidak sesuai dengan sejarah. Jadi Bible dalam Paulus dalam Bible ya, saya pernah bilang tokoh fiktif. Ya, beda dengan Paulus asli. Karena Paulus asli itu berjuang membantu Agrippa untuk mengkudeta Kaisar Nero, tapi diceritakan dalam Bible lain. Nah, makanya Voltaire mengarang buku ya, Dictionary Philosophy, memprotes keras bahwa Bible buatan Roma tidak sejalan dengan sejarah. Kenapa? Voltaire tahu bahwa kisah Paulus sebagian adalah hoax. Itu poinnya kawan-kawannya. Silakan dibeli bukunya. Judul bukunya Dictionary Philosophy. Yang pertama, yang kedua judul bukunya adalah Deus et las Hommes, bahasa Prancis yang artinya Tuhan dan manusia. Anda beli ya supaya Anda paham bahwa Bible Anda itu hoax. Yang kedua, buku karangan Profesor Dr. Thomas Hobbes ya, ahli filsuf ya, Master Theologia Orientalis Kristen di abad ke-17. Beliau mengarang buku yang berjudul Leviathan. Saya ulang, buku karangan Thomas Hobbes judulnya Leviathan. Anda baca di bab 3 dan bab 4. Di situ Voltaire menjelaskan ya bahwa klaim ilahi yang diceritakan di Bible itu dipastikan hoax. Tidak sesuai dengan bukti historikal. Kenapa? Thomas Hobbes tahu bahwa kisah-kisah yang diceritakan dalam 13 surat Paulus adalah hoax. Ya, saya ulang. Kisah-kisah yang diceritakan dalam 13 surat Paulus sebagian besar hoax, hanya kisah-kisah karangan yang dibuat untuk mencari atau menggalang kekuatan menjatuhkan Kaisar Nero. Jadi kawan-kawan ya, lakukan studi dalam, baca sejarah dunia ya, baca kaisar-kaisar yang memimpin di kala itu ya, mulai dari Kaisar Tiberius ya. Aduh. Saya kena peringatan. Bang Uto kena tombak. Bang Uto kena tombak. Ganti akun dulu Bang Uto.
Bentar dulu ya. Teman-teman, sebentar dulu. Algoritmanya terbaca, dia banyak bohong ter. Kena tombak. Bantu tetep layar dulu, teman-teman yuk, serentak. 4.300, bantu tetep layar. Posting ulang. Bang Baal, monitor Bang Baal. Bang Andi. Berunda masih monitor, berunda. Masih. Bang Goto kena tombak, berunda. Iya tahu. Mudah-mudahan beliau naik lagi kembali. Iya. Iya. Ini- Saya masih penasaran penjelasan beliau. Tapi yang pasti memang betul, tak ada seorang manusia Kristen pun yang tahu siapa bapaknya Paulus, siapa maknya gitu, siapa orang ini. Tapi catatan bukunya diterima sebanyak 13 buku. Tapi kita orang Kristen, kita tahu bahwa mereka orang Kristen pun tidak tahu siapa nama bapak Paulus ini. Iya kan? Iya betul. Nah, itu dia. Bukan hanya Paulus kalau menurut saya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penulis-penulis Bible itu juga kan silsilah keluarganya emang ada. Nggak ada. Mana yang tahu? Itu tombak saya parah. Ya. Oke. Lanjut bang. Jadi coba kita pikir baik-baik, kita pikir pakai logika ya. Kenapa Catholic Identity menulis ya? Tidak ada yang mengetahui siapa yang menulis 4 gospel itu. Ini bagian dari pengaburan sejarah, kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya saya kadang ketawa kecil ketika saya lihat kawan-kawan baik Kristen Islam itu berdiskusi masalah surat Paulus. Kenapa saya ketawa kecil? Karena yang kita diskusikan ini semuanya hoax, kawan-kawan. Semuanya hoax. Makanya Paulus tidak pernah menyuruh, mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Paulus pulang mentahirkan diri karena Paulus itu Yahudi asli. Dia itu murid lahir dibawa ke Imam Gamaliel, dibesarkan oleh Imam Gamaliel, ikut sekolah Bet Sefer, ikut sekolah Bet Midras, ikut sekolah Yesifa. Tidak mungkin dia batalkan Taurat. Dia memakai budaya Kristen, kawan-kawan, ya, menipu budaya Kristen, mengambil hanya untuk menggalang kekuatan, ya, membantu Agripa. Jadi tidak ada ceritanya, hoax semua 13 surat itu. Paulus sudah menyampaikan sebenarnya dalam surat Galatia yang dikonsilikannya, Galatia 1:8-9, Galatia 5 dan seterusnya. Dia sampaikan bahwa sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil selain yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Surat-surat Paulus bukan Injil. Kalau kalian memberitakan surat-surat Paulus, Paulus mengutuk kalian. Sudah jelas. Sebenarnya Paulus sudah menyampaikan pesan di situ. Hanya kalian Kristen yang tidak melakukan studi dalam. Kalian dibodohi berabad-abad. Makanya banyak sekali ilmuwan yang dibunuh, Bang. Kalau saya mau cerita satu-satu, masuk abad Renaissance, banyak sekali ilmuwan yang dibunuh oleh Roma karena memprotes doktrin dan dogma Roma. Bahkan saya pernah angkat di sini satu buku ya, yang dibuat film ya, karya Umberto Eco, judulnya itu The Name of the Rose. Silakan Anda nonton di YouTube. Itu film dibuat secara kontemporer ya, kekinian. Film itu menceritakan bahwa kepala biara membunuh orang-orang yang mencoba membongkar doktrin dan dogma Roma, khususnya yang mengarah ke Paulus. Tapi sayang sekali karena mungkin yang buat film takut dengan posisi Roma atau kekuatan Roma, akhirnya filmnya dibuat secara kontemporer. Judulnya itu The Name of the Rose, karya Umberto Eco ya. Bisa Anda klik YouTube ya. Itu di situ yang dibunuh orang yang membongkar doktrin dogma Paulus. Hoax semua, kawan-kawan. Hoax semua itu. Coba Anda klik nanti di Google, masih ada cerita literasi bahwa Agripa akan merebut kekuasaan Nero. Klik aja di Google, Bang. Klik aja di Google. Itu masih ada ceritanya sedikit. Literasinya sedikit. Sayang sekali bukunya di cancel ya. Sama dengan buku John McKinnon Robertson ya.
dalam bukunya Pagan Christ, Anda sudah tidak bisa lagi akses di internet, ditutup, Bang. Dulu 2013 masih bisa diakses. Ya, sekarang tidak bisa diakses. Kalau saya tidak salah mulai dari 2019 ya, tidak bisa lagi diakses. Banyak sekali buku-buku yang berdasarkan abad ke-1 di-cancel semua, Bang. Cancel semua. Seandainya saya tidak di-cancel, Anda akan tahu bahwa Paulus itu menikah, punya istri, Yesus itu menikah, berpoligami, ditutup semua, Bang. Dibunuhin semua para ilmuannya. Ini terjadi dalam sejarah dan masih banyak literasi-literasi yang kita bisa ambil ya sebenarnya kalau kita pintar sedikit dunia IT ya, kita bobol-bobol sedikit lah, kita ambil-ambil ya. Banyak yang terkunci ya, atau mungkin berbayar ya. Tapi kalau Anda pintar IT mungkin Anda bisa cari literasinya. Yang jelas, Bang, yang kita bahas-bahas selama ini sebenarnya kita bahas adalah kisah-kisah hoax yang sebenarnya penulisnya sendiri tidak pernah memerintahkan untuk mengimani bahkan memberitakannya. Saya ulang, Paulus tidak pernah menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya karena dia tahu kisah-kisah ya yang tertulis dalam surat-suratnya sebagian hanya kisah-kisah rekayasa. Maksudnya hanya untuk menggalang kekuatan, menipu orang-orang Kristen, mengambil alih budaya Kristen untuk menggalang kekuatan, membantu menggulingkan kekuasaan Nero ya, membantu Agripa ibunya menggulingkan Nero. Anda klik di Google ya, klik aja dengan kata kunci Ibu Kaisar Nero Agripa mencoba menggulingkan kekuasaan Nero. Muncul itu ceritanya sedikit, Bang. Muncul ceritanya sedikit. Nah, itu. Makanya Paulus difitnah membakar kota Roma ya. Di kala politik Paulus pada saat itu ya akhirnya membuat sebagian warga kota Roma berbalik menyerang Paulus. Di kala itu akhirnya Paulus kalah dalam penyerangan itu. Nero menyerang pasukan Kristen, kalah Kristen ya, berujung Simon Petrus ditangkap. Makanya Simon Petrus itu, Bang, disalib terbalik ya. Nah, Paulus itu dipenggal kepalanya. Nah, itu bukan karena pengajaran, Bang, tapi semuanya murni karena politik. Inilah dikaburkan oleh Roma, dikudeta ajaran mereka, ajaran Kristen asli, dibuatlah dewa baru bagi Roma. Ini sudah berabad-abad, Bang, berabad-abad ini pembodohan. Jadi kalau kita bahas Paulus, silakan kita bahas Paulus. Yang jelas Paulus yang ada dalam cerita Bible saya pastikan tidak sesuai dengan Paulus yang ada di abad ke-1. Paulus yang ada di dalam kisah Bible itu adalah Paulus yang direkayasa, yang dibuat sedemikian rupa awalnya dari kekasih Paulus yang bernama Tehla. Jadi kisah pertemuan Yesus dengan Paulus ya itu adalah kisah hoax yang dibuat Paulus untuk mengambil alih budaya Kristen. Itu yang betul, kawan-kawannya. Jadi umat Kristen selama ini sudah dibodohi turun-temurun oleh satu budaya, satu peradaban yang kita sebut dengan Imperium Roma. Begitu mungkin. Sampai di sini mungkin ada yang mau menyanggah bertanya ya. Ya, Bang Kita bahas Goto. dulu nih. Bang Ya, Goto, silakan. tadi kan Ya, Bang silakan. Goto katanya Bang Goto punya datanya. Bang Goto, boleh saya lihat Iya, bukunya iya. biar kita cari tahu terbitan tahun berapa, Bang Goto? Makanya tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, Bang, ya. Udah dihapus Saya di sampaikan kepada internet Anda tadi, udah dihapus di internet. bahwa sudah di cancel di internet. Udah Sudah dihapus. di cancel ya. Jadi Tahan, dia Bang. Bang Goto ini perpustakaan berjalan. Jadi kalau Abang mau lihat cerita penggulingan kekuasaan ya antara Agripa ke Nero, ibunya Agripa ini adalah ibunya Nero. Nero membunuh ibunya karena kalah. Paulus kalah ya. Paulus ini, Bang Goto, Paulus Bang, ini adalah penasehatan dulu, Bang. Paulus ini adalah nasihat ibunya Kaisar Nero yang bernama Agripa. Penasehatnya ini, Bang. Ya. Jadi Abang klik aja di Google. Ya, cari literasi Agripa dengan Kaisar Nero. Bagaimana situasi politik di masa itu, apakah sama dengan yang saya ceritakan atau tidak? Kan begitu Ya. sayang sekali Betul, bukunya, Bang Bang, Rames. di-cancel. Bang Goto, Apa? begini Bang Goto. Bang Goto, Alkitab ini kan sudah diyakini sudah lama sebelum Bang Goto ada, bahkan saya pun ada. Nah, tiba-tiba Bang Goto mengatakan ada data demikian. Nah, biar kita uji nih terbitan Oke, buku yang Bang begitu Goto gini. baca itu tahun berapa? Itu yang perlu kita Oke, cari kalau gitu tahu, gini, Bang. biar supaya jangan terjadi satu fitnah gitu loh. Kalau Oke, buku Bang Goto terbitannya tahun 2000, ya nggak imbang lah Bang Goto. Alkitab sudah diyakini jauh-jauh hari. Ya, Enggak, Jadi gini, Bang. Bang Rames. Tahan.
Bang, begini, ilmuwan itu menulis buku, Bang, tidak serampangan, Bang. Seorang ilmuwan, apalagi seorang profesor doktor, itu menulis buku mesti ada bukti-bukti empirisnya. Berdasarkan bukti-bukti empiris, berdasarkan bukti-bukti arkeolog, termasuk manuskrip. Jadi mereka tidak sembarang nulis, Bang. Kalau mereka sembarang nulis ya ujungnya di penjara. Bahkan mereka bukan di Oh, penjara, kalau banyak yang dibunuh. Kan Bang begitu. Goto, Nah, sekarang, Bang Goto. oke, tadi saya Kalau Bang sebutkan Goto beberapa judul buku ya, hanya ingin Bang bercerita Rames. untuk menghibur diri, nggak apa. Aduh, Kalau tahan untuk Bang. menghibur Apa? diri aja nggak masalah, Bang Tahan Goto. dulu Bang. Tapi Silakan Tadi Bang saya, kalau Rames, untuk dengerin aja dia ngomong. dengar, hmm, dengar dulu Bang. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa judul buku. Ya, alhamdulillah kalau Abang bisa dapat literasinya, saya ulang ya. Judul yang pertama yang di-cancel di internet, karya seorang ahli eskatologi Kristen bernama James Horaldak, judul bukunya Roman and Gospel. Satu, Anda cari ya. Yang kedua, buku karangan seorang filsuf besar yang pemikirannya menggantung Louis XVI, ya, Perancis ya. Judul bukunya ada dua Bang. Catat Bang, catat. Jangan cuma dengar, catat. Yang pertama, Dictionary Philosophy. Yang kedua, Deu Atlas Homes. Catat Bang, catat. Catat ya. Catat ya. Nah, buku yang ketiga, karangan Thomas Hobbes ya, seorang orientalis Kristen, master teologi di abad ke-17. Judul bukunya Leviathan. Nah, catat Bang, catat. Catat Bang. Untung kalau Anda dapat ya. Anda sekolah abad S3 pun teologi ya. 17, abad 17, saudara. Wah, luar Aduh. biasa. Kalau abad 17, Al-Quran sudah ada tuh, saudara. Nah, kalau di abad 17, Iya, Anda ya ini. surat-surat Saya Paulus sudah rangkum. tadi Bang, Saudara. saya sudah jelaskan kepada Anda baik-baik. Hei, Tahan saudara, dulu. abad 17, surat-surat Paulus Anda sudah ini rangkum, lucu. saudara. Tadi saya Rames, Anda Bang tidak dengar yang Rames, saya sebutkan tadi. Bang Goto ini ensiklopedia berjalan, ensiklopedia hidup ini Bang Goto ini. Anda Dengar tidak aja dia ngomong apa. Tahan dulu. Anda tidak dengar tadi saya Dia bilang. mantan Kristen loh. Dia mantan Kristen loh. Tapi sekarang malas. Dia mantan Anda tidak Kristen. dengar saya Luar bilang biasa. tadi. Luar biasa Bang Goto. Tepuk tangan. Anda tidak dengar saya bilang tadi, Bang. Kalau profesor mengarang buku, tidak serampangan, Bang. Mesti ada bukti-bukti empiris, mesti ada bukti-bukti arkeolog. Ketika Barbara Tering menulis buku Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, ketika Barbara Tering, seorang pimpinan atau seorang rektor Univ Kristen Sydney, pendiri Univ Kristen Sydney, mengarang buku Jesus the Man setelah meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun, ya. Dikatakan bahwa Yesus menikah, bahkan berpoligami, dua kali menikah dengan Maria Magdalena dan Lydia orang Filipi. Anda pikir Barbara Tering sembarang menulis buku? Tidak, ada bukti-bukti empirisnya, ada Dari bukti dua orang itu arkeolognya. punya anak nggak Bang? Bang Goto punya anak nggak? Ada Bang, ada 3 anaknya. Anaknya yang pertama bernama Justus, yang kedua Tamar, yang ketiga Yudas. Bang Menurut Goto, Barbara Tering. Iya ya. Ya, Bang Goto. Berarti Ini sia-sia dong Rasul kalau Petrus, rasul-rasul itu mati dipancung, disalib terbalik, sebentar. sia-sia ya mereka. Bang Goto, kalau Bang Goto hanya untuk menghibur diri tidak masalah. Bang Goto boleh percaya tulisan, bahkan nanti tahun 2000 banyak boleh Bang Goto percaya. Tapi mohon maaf, jangan ajak-ajak kami Bang Goto. Karena kami iya, saya percaya ada sesuatu judul bukunya, Bang. yang sudah turun temurun dari dahulu Bang Goto, jauh sebelum Bang Goto sebut sejarah-sejarah itu. Mohon maaf Bang Iya, Goto. Oke. Bang Jadi Rames. silakan Ensiklopedia saja. berjalan ini kita Untuk percaya aja. untuk menghibur diri Iya, aja nggak tahan. masalah ya. Oke, Nggak masalah. tahan Bang, saya jelaskan Anda ya, saya Atau jelaskan Anda. Dengar baik-baik. tadi Rames. saudara bilang Oke. abad Bang Rames, 17. ini Profesor Bang Goto, ini Profesor Ya, Harvard. ini. profesor Lulusan nggak masalah, Harvard nggak ini. masalah. Abad Ya, Anda mute 17. dulu. Bang Goto Ya, Anda lebih mute dulu, Bang. percaya, Bang Goto lebih percaya buku itu daripada kitab Bang Goto nggak? Oke, saya jelaskan Abang ya, saya jelaskan Abang. Oke, jelaskan Bang Oke, Goto. baik-baik ya. Dengar baik-baik, Bang. Naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang ditemukan di abad ke-20 ya, dalam kurun waktu 10 tahun 1947 hingga 1957, yang sekarang naskah itu total 981 naskah disimpan di Univ Hebrew dengan nama Siren the Book ya. Dengan nama Siren the Book, Bang, disimpan di sana. Abang tahu naskah itu dari tahun berapa? Bang Goto Laut ngerti Mati. nggak pertanyaan saya ulangi ya. Oke. Bang Goto lebih Udah, makanya percaya saya jalan pelan-pelan. tulisan-tulisan yang di abad 17 atau Bang Goto lebih percaya kepada Makanya kitab Bang dengar Goto? dulu Bang. Saya belum selesai, Abang dengar dulu Bang, jangan dipotong. Ya. Siap. Naskah Laut Mati, aduh Abang ini.
Saya edukasi bukan hanya abang yang dibawa. Naskah Laut Mati itu adalah naskah yang sudah ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun setelah Masehi. Ya, paham ya? Belum ada Kristen Anda, belum lahir Yesus. Naskah Laut Mati sudah ditulis. Paham ya? Jadi naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll yang ditemukan di 11 Goa Kambran, itu naskah yang ditulis 200 tahun sebelum Masehi hingga 200 tahun sesudah Masehi. Paham ya? Naskah itu disimpan oleh faksi Yesus yang bernama Eseni. Naskah itu Bang terdiri dari 4 bahasa ya. Yang pertama bahasa Aramaik, kedua bahasa Ibrani, ketiga bahasa Arab, dan yang keempat bahasa Yunani sebagai bahasa pemersatu. Bang Goto, jadi Isa Al-Masih ini tokoh fiktif ya? Bukan Isa Al-Masih tokoh fiktif Bang. Siapa bilang Isa Al-Masih tokoh fiktif? Sebentar Bang. Dari kisah-kisah Bang Goto kan. Oke, tahan. Tanya, jadi Barbara Tering ya, salah seorang rektor atau pendiri Univ Kristen Sydney meneliti naskah Laut Mati selama 20 tahun. Ya. Jadi naskah ini jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir sudah ditulis sampai 200 tahun setelah Yesus disangkakan terangkat ke langit, kan begitu ya. Jadi Barbara Tering meneliti ini lalu menulis 2 buku yang paling terkenal ya. Yang pertama itu judulnya adalah Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll, yang kedua Jesus the Man. Nah, Jesus and the Riddle of Dead Sea Scroll ini menceritakan kisah-kisah Isa sepanjang dia hidup dari naskah yang tertulis dari semua yang tertulis dari naskah Laut Mati yang totalnya 981 naskah. Barbara Tering mengarang buku Jesus the Man ini juga dari naskah Laut Mati yang ditulis ya di abad-abad itu ketika Yesus masih hidup ya. Lalu mengarang buku Jesus the Man, dikatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, lalu ya dikatakan poligami dengan Lydia orang Filipi. Dan tulisan Barbara Tering ini diperkuat lagi oleh tulisan Profesor Dr. Maggie Whitehouse, judul bukunya The Merit of Jesus ya. Di mana Maggie Whitehouse menyatakan bahwa benar, terbukti, sah, dan meyakinkan dalam sejarah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Apa buktinya dari budaya Yahudi Yesus menikah? Dengar baik-baik Bang ya. Saya ceritakan abang budaya Yahudi karena abang ini dia menikah dulu baru naik ke surga atau sabar Bang Goto, sabar. Dia menikah dulu baru naik ke surga atau gimana tuh Bang? Ya, dia menikah di surga baru menikah. Bang Goto, Isa Al-Masih menikah enggak? Makanya dengar dulu Bang ya. Kalau Isa Al-Masih menikah enggak Bang Goto? Iya, dengar Bang. Ini baru ketemu malaikat ini dia nih. Ya, dengar dulu Bang ya. Bawa kitab baru Bang Goto. Ya, tunggu. Dengar dulu Bang, bagaimana Abang ini? Saya bukan diskusi sama Abang, untuk Abang saja yang dibawa Bang, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, makanya jangan ngaku-ngaku Yahudi Bang kalau nggak ngerti budaya Yahudi. Nih, saya pemerhati budaya Yahudi, saya tahu budaya Yahudi dari A sampai Z. Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi. Bang Goto, iya. Makanya Abang diam. Bang Goto lebih tahu dah daripada. Diam dulu, Barak Rames, gantian. Aduh, penonton, mohon tetap layar dulu penonton ya. Kencengkan tetap layarnya, serentak yuk sekarang. Oke. Jadi gini Lanjut, kawan-kawan. Bang Goto moderator kok. Oke. Dalam budaya Yahudi Bang, seorang baru bisa disebut rabi, ya, itu harus mengikuti semua aturan yang terkandung atau yang tertulis dalam 613 mispot Yahudi yang hukum bakunya disebut halakha. Ya. Dalam 613 mispot Yahudi itu ada perintah untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam budaya Yahudi, ya, tidak boleh seorang menjadi rabi kalau tidak menikah. Yesus punya pengikut lebih dari 10.000 orang. Paulus punya pengikut lebih dari 30.000 orang, ya. Jadi dalam budaya Yahudi, seorang pengajar Yahudi harus menikah. Kalau Anda tidak menikah, dengan demikian tidak ada yang mau dengarkan Anda. Sekalipun Anda menjadi pengajar, Anda tidak menikah, Anda khotbah 1 harian di sinagoge, tidak ada yang mau dengarkan. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan hukum baku Yahudi halakha, tidak sesuai dengan 613 mispot Yahudi. Semua rabi-rabi Yahudi, baik Bet Shammai maupun Bet Hillel, kalau Paulus dengan Yesus itu dikenal sebagai Bet Hillel, ya. Pengajar-pengajar yang menganut mazhab Bet Hillel. Jadi dalam bangsa Yahudi Bang ada 2 mazhab besar. Yang pertama itu Bet Shammai, yang kedua Bet Hillel, ya. Jadi Yesus dan Paulus ini berdiri di posisi Bet Hillel,
ya. Jadi harus menikah, tidak bisa tidak menikah. Kalau tidak menikah, tidak bisa disebut guru, rabi, ditendang keluar dari sinagoge, tidak boleh ya. Jadi dalam budaya Yahudi, seorang disebut rabi itu harus menikah dan kalau boleh mempunyai anak ya. Dasarnya diambil dari mana? Kejadian 1 ayat 26-27, Kejadian 2:18 ya. Jadi semua hukum Taurat Bang itu yang berlaku di bangsa Yahudi itu dasar-dasar hukumnya ada dari 5 kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yesus mengikuti ini semua. Makanya Yesus menikah. Menurut Profesor Dr. Maggie Whitehouse ya, seorang profesor perjanjian baru ya, menurut Barbara Tering, Yesus secara sah meyakinkan, bahkan bukannya Yesus, Paulus pun ada literasi tentang di mana Paulus menikahi Tehla. Jadi kawan-kawan ya, kenapa ini terjadi? Saya pernah ceritakan jelas ya, secara jelas bahwa pembelokan sejarah ini terjadi di abad keempat ketika Roma ingin membentuk sekte baru lalu mengkudeta ajaran Kristen asli. Jadi Kristen asli yang berdiri di Antioquia dalam Kisah Rasul 11:26 itu masih menganut monoteisme Yahudi. Datang Roma mengasimilasi paksa budaya mereka karena Roma penyakitnya menurut tulisan Herodotus ya, seorang sejarawan Roma, beliau mengatakan bahwa Roma penyakitnya itu selalu mengasimilasi paksa budaya orang. Dewa Mesir Osiris diambil, Atis diambil, Dionysius diambil. Ketika Yesus dan Paulus terkenal di zamannya diambil oleh Roma, dijadikan dewa baru mereka. Makanya tercatat dalam Bible Anda 1 Korintus 4 ayat 15 siapa itu Paulus ya. Bang Goto, saya tidak berbicara tentang buku-buku yang ditulis oleh manusia ya. Nah, saya ingin tanya nih, lebih unggul mana buku yang Bang Goto bilang dibanding kitab Bang Goto sendiri? Makanya di sana saya tanya, apakah menurut kitab Bang Goto, Terus kitab keyakinan Bang Goto, Isa pernah menikah nggak? Saya pengen tahu tuh. Oke, Iya. Kalau Yesus, menikah, sabar-sabar anaknya Bang. siapa? Saya Bang pengen Goto, tahu. Bang terus Goto, Yesus silakan. kan pasti Isa beda dengan Yesus jawabannya. Terus Yesus itu naik. Enggak, saya dengar baik-baik Bang. bertanya tentang Yesus, saya bertanya tentang Isa. Oke, Ayo, dengar Bang baik-baik Goto. Bang ya. Ya, Dengar ya, baik-baik. silakan Bang Goto. Dengar baik-baik ya. Islam itu searah sejalan dengan seluruh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Bang seperti mata rantai. Sejarah tidak boleh melupakan budaya, budaya tidak boleh melupakan antropologi ya, antropologi tidak boleh melupakan sosial dan yang lain. Jadi seperti mata rantai Bang ya. Islam tidak melawan itu ya. Dalam Islam tidak diceritakan secara eksplisit. Tahan dulu Bang, Anda potong-potong, saya kasih Anda kuliah gratis ini. Kalau perlu sampai 5 SKS. Betul ya? Bang Rames. Tahan aja, santai. Silakan Bang Goto, terbaik memang ini. Silakan Bang Goto. Dalam budaya Islam, tahan dulu Bang. Dalam budaya Islam tidak diceritakan secara eksplisit Isa menikah atau tidak ya, tidak diceritakan ya. Karena Al-Qur'an bukan buku sejarah, Al-Qur'an bukan buku biografi. Ngapain Al-Qur'an mau ngurusin Yesus menikah? Tidak ada itu Bang ya. Tidak ada. Yesus hanya Al-Qur'an hanya menceritakan sedikit tentang Isa di masa hidupnya. Kan begitu, kita bisa baca di Maryam 30 juga ada. Jadi Bang ya, kalau Abang bilang ya bahwa apakah saya percaya Al-Qur'an dengan buku-buku, saya lebih percaya Al-Qur'an karena Al-Qur'an semuanya sejalan. Semua tulisan-tulisan profesor sejalan dengan Al-Qur'an. Apa buktinya? Ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-79 ya. Dengar baik-baik bunyinya yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yadkuluna azamin indillahi liyasitaru bihi sumanang kalila. Tahu artinya Bang? Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Abang tahu Bible Abang? Abang tahu Bang? Bible Abang itu baru ditulis abad keempat. Kodeks tertuanya bernama Vatikanus dan Sinaiticus ya. Setelah itu menyusul Besae dan Alexandrianus. Abang punya kitab itu bukan Injil, Bible bukan Injil, Injil bukan Bible. Bible ditulis seperti diterangkan dalam Al-Qur'an. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kalau Abang baca buku karangan yang saya sebut tadi Thomas Hobbes ya, dalam bukunya orang mana yang menjelaskan ini? Kau menjelaskan ngawur sekali aja kau. Bang Goto kan lagi bilang alos. Kau tunjukkan dalilnya, saya mau lihat kau dulu. Kau tunjukkan Jadi dalilnya. gini alos. Diam. Sudah dikasih referensinya. Cara Referensinya udah congor dikasih. aja kau. Gini Tunjukkan alos. dalil.
Kan ada udah referensinya dari Ada tadi. referensi, dia lagi bilang celakalah orang yang menulis kitab-kitab dengan tangannya sendiri, sedangkan Bukan Al-Quran juga tulisan berbicara manusia. saja. Sudah Tunjukkan selesai. dalilnya. Dia semakin banyak bohong, semakin Kau menutup ngomong, dirinya sendiri ini. Saya ini bawa Biarkan. dalil. kau Wih, tahan dulu, tahan seakan-akan dulu. bahwa kau itu Turunkan aja nih, manusia host. yang Kita paling nggak bisa pandai diskusi, sudah nggak bisa kau. edukasi nih. Turunkan aja, host. Percuma Ah, saya bicara, turunkan aja, nggak bisa ya. Saya dari tadi nih bawa bukti data sejarah, judul-judul buku, bahkan bawa ayat Al-Quran, bawa ayat, Betul, ayat buku Bang. kau. Iya, Tahan saya ya. sepakat. Luar biasa Kalau sekali saya abang. hoax ini, kalau saya hoax tidak mungkin saya berani open cam. Kawannya, tidak mungkin ya. Saya tidak kayak Anda menghujat lalu lari ke Amerika kayak Edis ya. Tidak ada diajarkan Yesus begitu. Jadi kawan-kawan, Bible Anda, kodeks tertuanya itu bernama Vaticanus Sinaiticus yang baru ditulis tahun 325 sampai 330 oleh seorang yang bernama Eusebius. Ya, Anda tahu Eusebius siapa? Anda pernah baca Edict Diocletianus? Tidak pernah, tidak sampai otak kalian. Kalian tidak Kanonisasi pernah baca sejarah tulis, dunia. Bang. Kanonisasi atau baru ditulis? Oke, makanya abang diam bang. Saya ini kasih kuliah gratis loh, tidak pakai apa perpuluhan, ya. Saya gratis full. Anda ndak usah bayar saya, ya. Kan begitu. Jadi kawan-kawan, Banggoto Bible terbaik Anda, emang, Banggoto terbaik. Bible Anda itu ditulis di abad keempat, ya, menggunakan bahasa Yunani, teks original Anda. Ya, ditulis dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun sampai Eusebius dikatakan meninggal. Siapa Eusebius? Nah, ini saya ceritakan Anda sejarahnya. Eusebius yang menulis Kodeks Vatikanus ya, yang menjadi master kitab Anda adalah seorang uskup yang berasal dari Kaisarea. Tahu Kaisarea, Bang? Kota di mana itu? Abang tahu enggak? Sebelum saya lanjut, Abang tahu Kaisarea itu kota di mana, Bang? Abang tahu enggak? Banggoto Oke. aja yang tahu pokoknya. Pokoknya Oke, semua berarti itu abang tahu Banggoto ya. aja. Oke, makanya jangan bilang saya hoax, Ngomong Bang. apa aja kami percaya, Bang Goto. Abang ngomong apa aja. Silahkan, Bang. Oke ya. Jadi Eusebius yang menulis kitab Anda, ya Kodeks Vatikanus itu adalah seorang uskup dari Kaisaria. Oke ya. Tahan. Abang ketawa-ketawa, Bang profesor Anda bawa ke sini, Bang. Dari tahun lalu saya tantang profesor Anda duduk satu meja bahas Bible dari sisi aksiologi. Tidak berani, Bang. Gak mampu, Bang. Gak Berani, mampu. ya. Makanya Profesor abang gak diam. mampu. Lawan Bang Goto. Oke, abang diam ya. Jadi Kaisaria ini adalah kota pertengahan antara Haifa ya dengan Tel Aviv di Israel. Eusebius adalah uskup yang lolos dari genosida Edict Diocletianus. Jadi sebelumnya itu dilakukan genosida besar-besaran ya. Genosida besar-besaran yang dilakukan oleh Kaisar Diocletianus terhadap orang-orang Kristen. Ya, perintahnya Edict Diocletianus. Apa perintahnya, Bang? Abang pernah baca Edict Diocletianus? Apa perintahnya coba? Abang Enggak. nggak tahu, kan abang lebih pintar dari saya. Coba. Silakan Bang Goto lanjutkan. Apa yang Ya, Bang Goto ketawa. katakan saya percaya? Ya, jangan ketawa karena abang tidak tahu kan. Apa perintahnya? Satu, ya. Kalau orang Kristen tidak mau terima ajaran pagan, yang pertama saya lakukan adalah membakar seluruh gereja di wilayah jajahan Romawi. Karena pada saat itu Kristen memilih berjihad menjadi martir, Kristen tidak terima. Nah, keluar perintah kedua. Setelah gereja semua habis dibakar oleh Kaisar Diocletianus ya. Nah, karena orang Kristen tidak mau terima ajaran pagan ya. Perintah kedua keluar. Hai orang Kristen, kata Diocletianus, kalian masih menolak enggak ajaran pagan? Nah, Kristen masih menolak lagi. Keluar perintah kedua. Bakar seluruh kitab suci Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi. Makanya semua Injil-Injil Gnostik, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Kristus, Injil Injil titik benge, Injil Nabi Ibrani dibakarin semua. Hilang tuh. Injil kalian hilang, dibakar sama Diocletianus. Perintah yang ketiga, ditawari lagi Kristen. Hai orang Kristen, apakah kalian masih menolak ajaran pagan? Kristen bilang, ya Kaisar, kami menolak, kami lebih memilih mati. Apa Bang perintah Goto, ketiga? minta izin ya. Jadi Kodeks Vatikanus tidak dibakar ya, hanya Injil yang lain ya. Oke. Tunggu sebentar Bang, sebentar. Abang enggak paham. Iya, Perintah ketiganya apa? Karena Kristen masih menolak ajaran pagan, perintah ketiganya bunuh semua orang Kristen yang ada di wilayah jajahan Romawi. Dibunuh semua Kristen Bang yang ada di Goto, wilayah jajahan kita Romawi. bagi peran aja. Bang Goto, misalnya pemerintahnya, saya yang rakyatnya. Jadi perintah Bang Goto, ayo bunuh semua
Oke, bunuh semua ya. Jadi Kaisar Bunuh siapa Diocletianus saja Bang Goto? semuanya, Siap Komandan. tahan. Jadi Kristen Bang Rame semua. Tadi saya luruskan aja, jangan sampai dia lupakan dibakar kodeks Vatikanus dibakar kan, ya supaya dia sabar bang, bohongnya sabar. satu jalur. Bun. Sabar ini saya edukasi sejarah ini. Ya, gurunda kita aja itu dia mendengarkan itu. Masa Anda keluar-keluar ya, sementara ilmuwan tidak apa-apa. Sedang sementara beliau yang ilmunya tinggi, dia mendengarkan ya. Anda punya adab tidak? Ya. Jadi kawan-kawan. Betul, lanjut gas. Iya, beliau aja yang tinggi ilmunya dia, maka kalian ini keluar-keluar potong-potong. Jadi perintah yang ketiga, dengar baik-baik ya. Karena orang Kristen masih masih menolak ajaran pagan, diperintahkan bunuh semua orang Kristen yang ada di wilayah yang Romawi, dibunuhin semua. Tersisa satu kelompok, Bang. Apa kelompok ini? Inilah kelompok yang dipimpin oleh uskup yang tadi saya sebut namanya Eusebius. Lalu karena kelompok ini ya masih tersisa Kaisar Konstantin ya, pengganti Diocletianus, menghadap ke mereka ya, karena tersisa satu uskup di muka bumi ya, namanya Eusebius. Kaisar Konstantin menghadap Eusebius, membujuk Eusebius, lalu menyerahkan sejumlah uang. Kaisar Konstantin berkata kepada Eusebius, "Hei Eusebius, ya, jika engkau mau bekerja sama dengan aku akan mengangkat engkau menjadi pimpinan Departemen Agama Roma." Bang Goto, Oke. kita kayaknya ceritanya kita pakai episode aja Bang Goto. Kita pakai episode aja. Kalau kita abang kalau ngerti kita apa, habis lanjutkan aja. ceritanya Saya tahun depan baru kita selesai Saya diskusi ini. Iya, saya Jadi pakai episode Iya aja. Bang Goto gini kan. Iya, saya mau Bang edukasi Nah, atau mau sekarang debat ini? ada menarik ini, ada menarik. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah ya. Bahkan Bang Ya Goto makanya abang mengatakan diam, bahwa bang. itu Abang diam. itu Saya orang-orang yang dikutip menulis dari dengan ayat. tangannya Sebentar. sendiri dan Nah, berkata sebentar. ini dari Allah. Ya, Jadi sebentar. Al-Quran makanya itu abang ditulis diam, Allah ya, bukan manusia ya. Sebentar. Iya, makanya abang diam ya, diam bang. Diam ya. Saya ulang ayatnya ya. Sebentar Celakalah dulu. orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu berkata Saya ini dari baru Allah. Ya, saya bertanya ya, Bang Goto. Betul Bang. Ya, Bang Sabar Goto. dulu bang. Oh, Udah belum. belum selesai cerita saya. Tunggu Jadi 3 menit harus lagi. Allah yang nulis sendiri ya kitabnya ya Bang. Oke, Ya, selesai Bang. tunggu 3 menit lagi bang. Tunggu ya. Jadi Kaisar Konstantin ya menyuruh Eusebius, membayar Eusebius, menjanjikan jabatan ya, menyuruh Eusebius menulis ulang Injil-Injil yang sudah dibakarin habis. Sambungan episode Oke. berapa nih Bang Goto? Sabar. Ini saya edukasi bukan untuk Anda bang, untuk yang di bawah Enggak, itu. maksudnya Anda ini sambungan Ini episode abad berapa abad biar keberapa saya Bang? Abad bisa keberapa? ikuti terus Bang Itu Goto episode abad berapa? keberapa ya Bang? abad keempat. 9 Oke, ya? kalau gitu saya tutup aja bang. Lanjut aja Bang Zuma, lanjut karena mereka ini saya lihat potong-potong percuma ya, kita tidak ada edukasi. Saya edukasi untuk yang di bawah bang. Iya Bang, kami kan meluruskan aja Abang cerita abad 1, habis abad 2, 3, 4, Abad jangan sampai keempat. kembali ke 2 kan? Gitu. Aduh, abang ini. Makanya dengar dulu bang, 3 menit lagi ya. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu betul ya. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri ya. Jadi Eusebius diperintahkan oleh Kaisar Konstantin karena Konstantin ini mengaku bermimpi ya, melihat salib di langit lalu menang perang pada masa itu di Inggris. Jadi pulang Konstantin membujuk Eusebius untuk menekan draft yang namanya Ethic of Milan. Pernah dengar abang Ethic of Milan? Pernah dengar enggak? Enggak pernah toh? Karena memang abang enggak buta sejarah, makanya jangan potong-potong bang. Karena saya berbicara untuk 4.000 yang di bawah ya. Jadi dibuatlah draft oleh Eusebius Ethic of Milan dengan bantuan ya Kaisar sebelumnya, Kaisar Licinius ya, bersama Kaisar Konstantin menekan Ethic of Milan atau Delik Milano tahun 313. Isinya Anda baca di Google ya. Saya skip terlalu panjang kalau kita bahas lagi isinya ya. Jadi dari hasil Delik Milano ini terjadi kesepakatan antara Eusebius dengan Kaisar Konstantin. Lalu Kaisar Konstantin menyuruh Eusebius mengumpulkan hasil dari sisa-sisa bakaran kitab suci yang berjumlah hingga ratusan ya. Injil Gnostik pada saat itu ratusan bang. Ada Injil ini, banyak sekali yang nulis pada saat itu. Dikumpul. Yang tersisa
dari hasil bakaran itu tersisa 50 kitab ya. Jadi 50 kitab-kitab kecil dibuat oleh Eusebius, lalu Kaisar Konstantin menyuruhnya menyaring. Dia katakan, "Hei Eusebius, ada perintah dari ibu saya Helena, kau saringlah 50 kitab itu menjadi satu kitab, lalu buatlah namanya." Nah, jadi Eusebius mengerjakan ini selama 6 tahun. Setelah selesai, Eusebius memberinya nama The New Testament yang Anda sebut dengan Perjanjian Baru. Lalu setelah jadi The New Testament, kawan-kawannya, jadi The New Testament ditempelkan oleh Eusebius dengan kitab yang dicuri dari Yahudi, namanya Septuaginta. Ditempelin 2, lalu diberi nama Bible ya, Biblos ya. Bang, yang sampai salah ya. Tadi abang nyebut 50 perjanjian baru. Perjanjian baru hanya 27 aja bang. Yang sampai salah. Luruskan. Parah ini. Nggak boleh, nggak boleh baik. Bang Eno. Itu guru. Perjanjian baru cuma 27 kan, yang sampai dia salah cerita Bang Rames. Kita luruskan kan. Bang Eno itu kan. Anda ini parah. Kan dari awal kan saya sudah bilang. Kan dia nyebut menyenangkan nama dari Bang Rames. Kita luruskan. Turunkan dulu ini Bang Arif. Saya bodoh sekali nih orang, enggak dengar saya bilang tadi. Itu 50 kitab bukan perjanjian baru dong. Itu 50 kitab dikumpul dari hasil bakaran Injil-Injil Gnostik. Jadi semuanya sisanya ada 50 kitab. Lalu Kaisar Konstantin menyuruh Eusebius ya, atas perintah ibunya Helena, dari 50 sisa bakaran Injil-Injil yang Gnostik ini Bang ya, dicampur jadi satu, disaring menjadi satu, lalu ditambahkan oleh karya Pak Eusebius, lalu disebut Codex Vaticanus, lalu ditempelkan dengan kitab yang kau curi dari Yahudi itu, Septuaginta, ngerti? Ditempelkan, disebut Old Testament dengan The New Testament ditempelkan, lalu disebut dengan Bible. Bible pun berasal dari kata Biblos. Anda tahu dari Biblos dari mana? Dari nama kota dewa sana di Lebanon sana ya. Nanti saya jelaskan sejarahnya itu. Jadi ditempel Bang, jadilah Bible Anda tuh. Jadi Bible Anda itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramai. Atau masih bersambung ini? Apa masih episode ya. Selanjutnya? Ya sudahlah, Anda turun saja karena Anda ada guna Anda di atas. Jadi setelah ditempel jadilah Biblos. Tahan ya. Tahun 330 jadilah Biblos. Beberapa tahun kemudian dikanonikan di kota Laodikia tahun 364. Karena belum sah di situ, dikanonikan ulang di Hippo tahun 393. Belum sah lagi di situ, lalu Paus Damasus I dengan Kaisar Theodosius menyuruh menulis ulang Bible karangan Eusebius dengan teks Vulgata. Jadi beliau Kaisar Roma, Kaisar Theodosius I dan Paus Damasus I menyuruh orang yang bernama Hieronymus Santo Jerome untuk menulis ulang Bible dengan teks Vulgata. Anda tahu Vulgata apa? Vulgar. Makanya banyak di Bible Anda itu menurut Voltaire penuh dengan konflik moral ya. Amsal 7, 18, 19. Baik, marilah kita memuaskan birahi sepanjang suamiku keluar atau tidak ada di rumah. Kan banyak begitu ya. Itu di perjanjian baru apa Septuaginta Bang? Tunggu sebentar Bang ya. Jadi ditulis ulang ya di tahun 382 ya, sebelum dikanonikan di Konsili Kartago 397. Jadi ditulis ulang 382 dengan teks Vulgata, lalu disahkan. Anda tahu ediknya apa? Ediknya namanya Tesalonika. Jadi disahkan Bible Anda itu di kota sana, Tesalonika sana ya, disebut dengan Bible, baru dikanonikan ulang di Kartago, Konsili Kartago. Paham ya? Jadi itu adalah master seluruh kitab suci Anda Kristen yang dibuat abad ke-4, bukan abad ke-1 Bible Anda, bukan abad ke-2 kawan. Abad ke-4 dengan teks aslinya Yunani. Ya, paham ya? Sampai di sini paham? Betul, Bang. Luar biasa Bang. Luar biasa guru. Begini Bang Goto. Tadi Bang Goto mengatakan bahwa orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Bang Goto, saya ingin tanya Bang Goto, yang dimaksud, yang dituju itu kepada Taurat dan Injil atau kepada apa Bang Goto? Karena bukankah Taurat dan Injil itu adalah kalimat dari Allah? Atau dengar baik-baik ya. Coba Bang Goto. Dengar baik-baik ya. Bible kau itu bukan Injil, Injil bukan Bible, Bible kau itu gospel. Tahu enggak artinya gospel? Gospel itu artinya Injil yang dikarang-karang, dikarang manusia. Di sini betul Bang Rames. Goto, di sini enggak Luar nyambung. biasa. Jadi begini ya Bang Goto, jadi gini ya Bang Goto. Sabar. Saya tanya tentang kitabnya dia.
Kok dia jawabnya kayak kitab saya? Makanya saya belum selesai. Ini kan Saya belum menurut selesai. kitab Anda. Oke, saya belum Bang selesai. Rames, nggak apa-apa, santai aja. Oke, diam ya. Saya belum selesai. Masih lanjut nih, kawan-kawan. udah abad ke-4 loh bang, abad ke-5 sekarang, sampai abad ke-20, Tunggu, 20 bang. Sudah, saya kira umat Islam tahu kok. Saya sudah jelaskan sejarahnya berkali-kali. Jadi dalam Al-Quran bang, dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga ya, surat ketiga ayat ketiga, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musadikan limah baina yadaihi wa ansalat Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Pertanyaannya, Taurat dan Injil apakah sama dengan Bible Anda? Tidak sama kawan. Taurat ya yang terkandung di dalam Tanak itu hanya berisi total Tanak. Tahan dulu bang, ada bang udah tahu apa-apa. Tanak itu 24 bab. Anda merubah-rubahnya bang dengan tangan-tangan sendiri. Katolik merubahnya di 46. 24 ke 46 bab. Berapa bab yang dirubah bang? Yang ditambahkan pakai otak. 22 bang, 22. Pakai otak Oke, bang. wah, betul bang, aku pakai otak. Tanah asli bang, tanah asli Torah ya. Dalam tanah itu hanya berisi 24 bab kitab Tanak secara keseluruhan. Keseluruhan iya ya bang. Sekarang Katolik datang di abad keempat merubahnya 46. Benar enggak Al-Quran? Jadi Silakan. ditambah 22 ya. Ditambah Ya. 22 kitab. Benar enggak Al-Quran? Tapi Benar yang nggak 24 itu asli nggak atau sudah dirubah-rubah? asli bang. Oh, yang Tanak itu 24 bab bang. Perjanjian lama Anda sudah menambahkan Tanak yang 24 bab menjadi 46. Dikurangi lagi datang ke Luther, dikurangi lagi 39. Dirubah enggak? Oh, jadi dari 46 itu 24-nya asli, 22-nya palsu ya bang? Pak Enok, sebentar Pak Enok. Iya. Coba Pak Goto tolong bacain saya di Al-Kahfi 27 dong, tolong Pak. Ya. Biar kita tahu apakah kalimat Sabar bang Rame, sabar. Jangan ke situ lah. Jadi dia bilang kan 24. Sebentar dulu kita Sabar bang Rames, sabar bang Rames. Jadi 24 itu asli ya. 24 termasuk kejadian ya. Oke, makanya abang diam dulu ya. Termasuk kejadian ya bang. Ya, makanya Asli abang ya? diam. Makanya abang diam dulu bang ya. Kitab Tanah Asli bang itu dikanonikan ulang tahun 70 oleh Ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Seke. Sah sampai detik ini mereka menggunakan kitab Tanak berisi 24 bab. Sekarang pertanyaannya, kenapa Katolik datang merubah kitab Tanak Yahudi menjadi 46? Siapa yang nyuruh tambahi bang? Siapa yang nyuruh tambahi? Oke bang. Jadi kejadian yang di Tanak yang Yahudi pegang sekarang itu asli ya bang. Di situ dituliskan dikorbankan tuh Ishak bukan Ismail bang. Jadi yang benar Tanak Taurat dari Tuhan ini yang belum dirubah atau Al-Quran bang? Silakan bang. Abang ketawa, parah abang ini. Karena abang tidak tahu apa-apa ya. Jadi Bang Goto, coba Bang Goto dulu. Atau saya bukain ya Bang Goto ya? Abang ketawa. Enggak, maksud Bang Goto, Oke, mungkin lanjut buka aja. enggak? Bang Zuma, terangkan aja Bang. Siapa sebenarnya yang dikorbankan? Jangan saya. Kalau saya kalian mencar kalian ya. Mending Bang Zuma aja. Bang Zuma, mending terangkan itu Bang. Kenapa siapa sebenarnya yang dikorbankan? Atau mungkin Bang Bal kalau masih ada Bang Bal. Ya. Nah, gini kan Bang Goto sudah konfirmasi bahwa 24 Tanak itu asli. Oke. Nah, Bang Goto harus dengar argumentasinya Bang Goto lah. Jangan. Oke. Sekarang saya tanya Anda Bang. Dengar baik-baik ya. Pakai otak Anda ya. Jangan pakai dengkul. Sekarang saya tanya. Yang layak disebut anak tunggal itu anak pertama atau anak kedua? Yang layak disebut. Anak Sabar dulu tunggal. Bang. Dari ibu yang sama atau istri sah sama gundik Bang? Mau istri Anda Ya, 10. mesti menjurus pada binnya, bin siapa? Mau istri Anda 20. Saya enggak tanya. Mau 20 tetap bapaknya rujukannya. Oke ya, makanya Anda oh tidak itu. ngerti budaya Yahudi. Nah, baru Anda yang mengerti Yahudi. kita harus fair kan. Istri sah sama gundik, ngerti nggak? Istri sah sama gundik. Oke, makanya saya tanya Anda. Kita bicara hukumnya dulu, istri sah yang mana, gundik yang mana. Kalau anak tunggal ya dari istri sah, cuma satu, gitu kan Bang? Oke, dengar kau baik-baik ya. Dengar kau baik-baik. Yahudi tidak pernah menyebut ketawa-ketawa. Kau tidak ada ilmu ketawa. Yahudi tidak pernah menyebut harga Hagar itu gundik. Tidak pernah menghinakan Hagar. Ya.
kalian itu yang Putri Raja rubah-rubah kok, kitab Putri Tanakh. Raja Firaun itu. Hagar, Siti Hajar itu putri Ramses II, putri Raja Firaun yang kalian hinakan karena kedunguan kalian, kegoblokan kalian, ya, penulis kalian menghancurkan budaya Yahudi. Makanya kalau ada pendeta kalian khotbah depan Yahudi dilempar kalian, ditendang, diludahin. Kenapa? Karena Putrinya kalian Ramses ya, merubah-rubah Bang. kitab Wih, mereka. luar biasa. Nah, memang begitu? Anda tidak percaya, nonton di YouTube tuh. Atau kita mau sama-sama ke depan Yahudi? Mau YouTube sama-sama itu. kita khotbah? Oh iya. Anda mau sama-sama mau melakukan riset? Hagar Anda mau istrinya, Bang apa anaknya Ramses. Bang Luar Goto. biasa. Kalau Bang Anda mau Goto lakukan tadi, riset, ayo Bang Goto kita tadi sama-sama. kan saya minta Bang Goto tolong dibacain Al-Kahfi 27. Ya itu mungkin Nah, Pak Ustadz Arif atau kan Bang tadi Suma kan saya bisa Bang bertanya tuh Rames, kepada kita Bang Goto. ikuti alur berpikirnya Bang Rames. Jadi peradaban pertama itu peradaban Mesir ya, bukan Mesopotamia ya. Sejarah baru nih Bang Iya, Goto. dungunya minta ampun kau itu. Kenapa Mesir? Siapa yang Saya bilang kan Mesir? Parah Anda tadi itu. kan istrinya Ramses, anaknya Ramses, berarti sudah ada kerajaan Mesir. Di saat itu Dasar Abraham kan kau. dari Ur Kasdim, kerajaan peradaban Mesopotamia. Jadi Mesopotamia dan Mesir ini didirikan bersama ya peradabannya. Kita belajar Memang sejarah Ramses yang hanya betul. ada satu Ramses maksudmu gitu. Anaknya Ramses, berarti Iya, Ramses Raja Mesir berapa? kan? Kau tahu? Ramses berapa Bang? 2 Hmm, atau Ramses berapa Bang? parah Bang ini. Dengar kau baik-baik ya. Peradaban tertua dunia itu Bang bukan Mesir, tapi Mesopotamia, Irak. Oke, siap. Paham Abraham ya? hidup di zaman itu kan? Ya betul sekali. Hagar anaknya Ramses kan? Berarti ada peradaban Mesir juga kan Bang? Makanya kau diam karena kau tidak ngerti ya. Parah Bang ini ketawa-ketawa, dungunya minta ampun. Pakai otak Bang. Sebelum ada lahir Abraham Bang, peradaban Mesopotamia sudah ada. Dasar dung, pakai Iya, otak kau siap. bicara. Hmm. Ketawa-ketawa. Saya tanya, Anda kuliah tidak? Kuliah Anda? Anda punya titel? Saya kuliah Bang. Ya Silakan Bang. makanya kalau kuliah kenapa Anda dungu sekali? Peradaban Mesopotamia itu Bang, jauh ada sebelum ada Abraham. Abraham Jauh belum ada lahir sebelum ada Bang. Bang. Oke, siap. Aduh, parah. Terus? Jangan ketawa-ketawa Bang kalau nggak ngerti lah, nggak bagus Bang. Iya, saya nggak ketawa Bang. Saya serius sudah nih. Kan begitu. Oke. Abang berpikir tadi, saya tahu jalan pikiran Abang. Abang berpikir bahwa peradaban Mesopotamia itu ada setelah Abraham. Anda salah Bang. Iya, Mesopotamia ada dulu baru ada Abraham. Oke, sepakat di situ. Makanya Lanjut. Abraham lahir Bang, itu sudah peradaban kedua. Abang tahu apa peradaban kedua Bang? Abang kan kuliah. Coba peradaban kedua itu apa Bang? Di bawah Mesopotamia. Coba. Persia Bang, Persia. Persia. Parah Iya, Bang. Abang ini. Bagaimana Abang mau diskusi dengan saya? Abang dungunya minta ampun. Oh iya Bang. Silakan lanjut Bang. Kedua, Oh, Persia. Aduh, Bang Mesir, Arif, Mesir. Bang. Mesir. Apa Mesir? Oh, Parah, Cina. Aduh, parah. Lihat teman-teman yang di bawah ya, nontonin orang dungunya minta ampun, ketawa-ketawa. Kan Hagar anak Ramses. Sekarang Mesopotamia habis harusnya Mesir kan? Hagar anak Ramses. Oke, saya tanya ulang. Peradaban kedua tertua di dunia, ya yang pertama kan Mesopotamia, yang kedua peradaban Mesopotamia. Iya, supaya menjadi faktual Hagar anak Ramses, ya Mesir. Aduh, parah. Kalian dengar baik-baik ya. Peradaban tertua di dunia itu Mesopotamia. Peradaban kedua tertua di dunia itu Hindustan, India. Parah abang ini. Nggak usah ngomong susah sama saya kalau abang pengetahuannya cetek. Kuliah pun abang nggak ada apa-apanya bang. Terus Jadi, Hagar anak itu aja Ramses yang gimana gampang nasib? saja. Itu Ramses. saja yang gampang. Tahan dulu bang. Itu aja yang gampang. Anda tidak ngerti bang. Iya, anak-anaknya Ramses gimana nih bang nasibnya? Abraham itu hidup. Diam ya. Kalau nggak ngerti diam. Abraham itu hidup bang. Sudah peradaban kedua. Peradaban Hindustan. Paham abang ya. Makanya ada dewa dari Hindu yang bernama Dewa Brahmana. Abang tahu Dewa Brahmana siapa? Itu Abraham bang. Parah abang ini. Ya. Oh, Dewa Brahmana itu Abraham ya? Iya Abraham sudah. Bang Arif atau Bang Zuma lanjut bang. Aduh saya malas diskusi kedua orang ini, tidak ada apa-apanya bang. Saya tutup kamera. Wih, dari tadi kita nggak diskusi. Wih, Bang Saya Rami tadi- sejarah baru. Brahmana Dari itu tadi kita Abraham. belajar Luar dari biasa Bang ini. Goto tuh.
lagi nonton sinetron sih, lebih tepatnya. Dongeng ini buat aku nggak tidur. Lanjut bang, saya malas diskusi sama orang dungu. Ya, Eh, bang. Bang Goto, tadi episodenya kan sudah berakhir tuh. Sekarang kan saya kan Bang Goto kan yang bawa ayat, bilang orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Nah, saya kasih Bang Goto nih, Bang Goto tolong dulu jelaskan saya. Tadi kan Bang Goto bilang ada kitab yang sudah dirubah-rubah. Bang Goto baca dulu Al-Kahfi 27, ya. 27. Nanti Bang Goto jelaskan kepada saya. Nanti kita cari tahu ini apakah Taurat dan Injil itu termasuk kalimat Allah apa tidak gitu loh. Ya. Dan apakah kalimat Allah itu bisa dirubah-rubah atau tidak? Silakan Bang Goto. Memang kau telinga swasta. Tadi saya sudah bilang Taurat dan Injil yang disebutkan Al-Quran bukan Bibel kau yang ada dalam Bibel kau. Bibel kau itu Taurat yang berubah-ubah. Saya nggak ngurus ke Bibel saya nggak urus itu Bang Goto. Saya buat apa saya tanya iman saya kepada Anda? Bang Rames, Bibel udah dirubah-rubah seluruhnya ya Bang Goto, seluruh ya Bang Goto. Saya nggak tanya itu. Saya tanya tentang Injil dan Taurat Anda gitu loh yang dimaksud. Bang Goto gimana sih Bang Kau Goto? ini telinga swasta. Tadi saya sudah jelaskan, saya sudah baca ayatnya Al-Imran ayat yang ketiga, surat ketiga. Bukan Ali Imran, Al-Kahfi. Al-Kahfi dasar dungu kau. Coba baca. Bang, kenapa? Kenapa, Rames? Tadi kan, Al-Kahfi berapa? Al-Kahfi berapa itu? Hah? Kenapa? Al-Kahfi berapa? Saya minta tolong Bang Goto, tolong bacain Al-Kahfi 27, terus jelaskan kepada saya gitu loh. Memang kenapa? Itu merujuk pada Al-Quran itu. Iya dibaca. Al-Quran itu terjaga. Kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah langsung. Oh. Makanya banyak penghafal kan sampai sekarang. Oh, berarti Seandainya kitab-kitab Anda, kitab-kitab yang ada di dunia ini hancur, hilang semuanya, terbakar, termasuk Al-Quran. Kira-kira yang bisa direkonstruksi kembali kitab yang mana, yuk? oke, berarti Injil dan Taurat itu bukan kalimat Allah ya?